video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah perencanaan komunikasi. Baiklah, kali ini saya akan menganalisis mengenai information flow atau arus informasi pada perusahaan Shopee. Nah, perusahaan yang saya analisis ini adalah perusahaan Shopee, di mana Shopee ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce atau perdagangan elektronik yang menyediakan platform bagi masyarakat untuk membeli dan menjual berbagai produk secara online. Nah, saya memilih Shopee karena perusahaan digital sangat membutuhkan komunikasi yang baik agar koordinasi antar bagian, pelayanan pelanggan, dan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Nah, berdasarkan hasil analisis, terdapat 5 jenis informasi flow atau arus informasi dalam perusahaan Shopee tersebut. Yang pertama adalah arus informasi ke bawah. Arus informasi ini terjadi dari pimpinan kepada karyawan. Nah, di Shopee komunikasi ini dapat berupa pemberian target penjualan, arahan kerja, kebijakan perusahaan, serta informasi mengenai program promosi seperti gratis ongkir dan diskon. Nah, menurut saya komunikasi ini sangat penting karena membantu karyawan memahami tugas dan tujuan perusahaan. Namun, jika komunikasi hanya berjalan satu arah, karyawan dapat merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang kedua yaitu adalah arus informasi ke atas atau arus informasi ini terjadi dari karyawan kepada pimpinan. Contohnya nih, karyawan memberikan laporan pekerjaan, menyampaikan kendala yang dihadapi atau memberikan saran untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, menurut saya di sini komunikasi ini memberikan atau membantu pemimpin mengetahui kondisi perusahaan secara langsung. Akan tetapi, terkadang masih ada karyawan yang merasa kurang percaya diri atau menyampaikan kritik atau pendapat kepada atasan. Dan yang ketiga adalah arus informasi horizontal. Nah, di mana arus informasi ini terjadi antar pegawai atau antar bagian yang memiliki tingkat jabatan yang sama. Nah, di Shopee ini contohnya adalah kerjasama antara tim pemasaran dengan tim desain untuk membuat materi promosi yang menarik, atau koordinasi antara tim customer service dengan tim operasional untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Nah, komunikasi horizontal ini menurut saya dapat meningkatkan kerjasama tim dan efektivitas pekerjaan. Namun, perbedaan pendapat antar bagian terkadang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang keempat adalah arus informasi diagonal. Nah, arus informasi ini terjadi antara bagian dan jabatan yang berbeda. Contohnya nih, staf customer service dapat langsung berkomunikasi dengan tim teknologi informasi atau IT untuk melaporkan gangguan pada aplikasi atau sistem pembayaran. Nah, menurut saya komunikasi diagonal ini membuat proses penyelesaian masalah menjadi lebih cepat. Namun, ada kemungkinan beberapa pihak merasa jalur komunikasi formal tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dan yang kelima adalah arus informasi eksternal. Nah, arus informasi ini terjadi antara Shopee dengan pihak di luar perusahaan seperti pelanggan, penjual, mitra logistik, dan masyarakat. Komunikasi ini dilakukan melalui aplikasi, media sosial, email, maupun layanan pelanggan. Contohnya adalah penyampaian informasi promo, perubahan kebijakan, serta penanganan keluhan pelanggan. Menurut saya komunikasi eksternal ini sangat penting karena dapat memengaruhi citra perusahaan dan tingkat kepercayaan pelanggan. Nah, dari 5 informasi flow itu tadi, saya tidak hanya menganalisis arus informasinya saja, akan tetapi di sini saya menemukan contoh masalah komunikasi yang dapat terjadi di Shopee. Misalnya, pelanggan mengeluhkan keterlambatan pengiriman atau produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi. Keluhan tersebut kemudian disampaikan melalui media sosial sehingga dapat diketahui oleh banyak orang. Nah, menurut saya masalah seperti ini harus segera ditangani agar tidak menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Nah, di permasalahan tersebut solusi apa yang dapat dilakukan oleh Shopee? Nah, solusinya adalah mencari penyebab masalah, mendengarkan keluhan pelanggan dengan baik dan memberikan respon yang cepat dan profesional, serta melakukan evaluasi bersama tim terkait agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Nah, dengan demikian citra perusahaan dan kepercayaan pelanggan dapat tetap terjaga. Baik, demikian analisis yang saya dapat mengenai Shopee di dalam 5 informasi flow itu tadi. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.